Welcome to XK Playlist Radio spesial hari ini. Yeay, bersama aku Kak Maus dan nanti ada 2 DJ baru yang bakal nemenin kalian semua. Lalu ada special guest star juga nih yang bakal nemenin kalian sampai akhir acara untuk nanggepin cerita-cerita dan curhatan Geng Ombak semua. By the way, apa kabar teman-teman Geng Ombak yang udah hadir ini ada 46 partisipan, ya kurang lebih 40-an partisipan gitu ya yang udah dengerin listener XK Playlist Radio malam ini. Hai, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Malam ini kita bakal ditemenin sama Kak Aira untuk baca-bacain beberapa curhatan yang udah dikirim via apa dah? Via XK Playlist Radio Bot. Nah, itu nanti kita udah sortir, udah beberapa yang udah kita pilih, nanti akan dibacakan sekaligus muterin requestan lagu kalian. Dan yang kedua ada Kak Nadisa nih. Kak Nadisa bisa on mic kah? Oh, Halo, bisa. halo. Halo. Suaranya Halo, lemah lembut annyeong. sekali ya. Masa sih? Annyeong. Ya gitulah ya. Yes. BTW malam ini kita kan ada spesial episode gitulah ya. Ada temanya gitu. Kemarin sempet sih pernah ada tema, tapi kan itu yang nggak ada special guestnya gitu. Tapi malam ini, insya Allah kita bakal ditemenin sama salah satu orang yang pasti temen-temen juga udah kenal sih kalau misalnya emang aktif di subunit atau kayak acara-acara di subunitnya XKverse atau di lingkupan YN Universe gitu lah ya. Insya Allah pasti teman-teman udah pada tahu itu Kak Lila ya. Tapi sebelum Kak Lila muncul, ini aku mau ngasih tau aja sih, ini acaranya. Jadi modelnya hampir sama kayak episode-episode Escape Playlist Radio yang sebelumnya. Maksudnya kayak kita bacain cerita teman-teman atau curhatan teman-teman nih, sender-sender yang udah ngirimin curhatan, tapi ini ada temanya gitu. Nah, kali ini temanya adalah tentang memanage waktu gitu ya. Jadi kan judulnya ini 24 hours are not enough gitu ya. Itu sebenarnya dari lagu sih, dari lirik lagunya Sonmi yang isipsasigan, apa ya? Isipsasigan di Mojara. Nah, itu ya. Itu ngambil dari situ. Nah, semoga teman-teman yang di sini yang mungkin punya permasalahan tentang memanage waktu, gimana cara ngatur waktu yang benar atau yang biar waktu yang kita punya atau yang dikasih sama Allah itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitulah intinya. Aku bakal langsung baca dari kiriman senda pertama nih ya. Oke. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng Baks, dan juga kakak bintang tamu. Kalau ngomongin tentang manajemen waktu, pernah rasanya kalau bisa aku pengen punya waktu sehari itu 36 jam. Waktu itu aku benar-benar dikejar-kejar sama deadline tugas sebagai keacaraan, deadline tugas UTS, deadline tugas PDD. Mumet banget ya Allah. Waktu itu juga besoknya ada presentasi dan makalahku belum selesai. Rasanya mau modar aja. Sebenarnya satu sisi itu adalah kesalahanku. Emang beberapa tugas itu baru dikasih, namun beberapa tugas lainnya sudah dikasih dari lama. Tapi aku aja yang demen banget mepet deadline. Pernah juga waktu itu, aku seminggu itu emang lagi sibuk-sibuknya ngejar dunia. Habis itu di hari itu mau ngerjain tugas buat besok, macet semacet-macetnya. Bener-bener gak tahu apa yang mau ditulis, gak tahu apa yang mau diketik, meski referensi udah di depan mata. Sampai akhirnya aku sadar bahwa aku kurang dalam membantu urusan umat. Aku kurang dalam menolong agama Allah. Aku kurang dalam membangun kedekatanku dengan umat. So, waktu itu bener-bener masa sulit di mana aku gak tahu lagi mau berpikir apa. But, baiknya Allah, waktu itu aku gak jadi presentasi, karena dosenku ada di Malaysia. So, dari situ, sebenarnya udah kerasa gimana pentingnya dalam membagi waktu. Tapi terkadang namanya hawa nafsu itu lebih besar daripada keinginan untuk kebaikan. Mungkin cuman itu ceritaku, dan aku pengen request lagu Gravity Realize. Terima kasih, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang sedang sakit, syafakumullah syifaan ajilan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga yang lagi sakit cepat sembuh ya. Thank you ceritanya Sender. Nah, jadi tadi udah kayaknya
Bahkan ini Kakaknya sangat produktif banget ya, ada UTS, ada tugas PDD juga gitu tadi, bahkan berpikir tentang untuk, apa namanya, untuk umat gitu ya. Berarti kan sudah ada pemikiran untuk dakwah dan melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar dari, real life kita. Nah, teman-teman gini, mmm, yang bisa aku share adalah kalau kita melihat aktivitas gitu ya, kategori jenis aktivitas kita, itu sebenarnya terbagi atas 4 4 kategori doang, cuma 4 tipe aja. Pertama itu adalah blessings atau nikmat. Jadi apapun yang kita misalnya kita bisa makan, kita bisa jalan-jalan gitu ya, atau kita bernafas bahkan itu kan blessings, nikmat. Yang kedua itu adalah, saat kita taat atau kita beribadah, ritual ibadah gitu. Terus yang ketiga adalah saat kita sedih atau dapat ujian. Dan yang keempat adalah saat kita tidak taat atau kita, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak disukai oleh Allah. Nah, kalau deadline tugas UTS, terus ada tugas-tugas kuliah, presentasi. Nah, ini masuknya kemana sih sebenarnya kalau kita niatkan untuk Allah, kita juga lakukan dengan cara yang syar'i, sesuai syariat, itu masuknya bisa jadi ibadah. Segala hal loh, sekecil apapun, makan pun kalau baca doa, makanan yang halal, itu jadi ibadah nilainya, yang nilainya jadi dapat pahala. Ini nggak kalah besar, maksudnya wallahualam ya kalau nilai pahalanya berapa, tapi sama-sama dapat pahala seperti juga kalau kita dakwah, kalau kita sholat, kalau kita puasa. Jadi kita jangan ngebedain, oh ini aktivitas dunia, yang ini aktivitas akhirat. Karena aktivitas akhirat kita pikir ya sholat, puasa gitu. Nah kalau aktivitas dunia ya gue kuliah, kerja apa. Enggak, semuanya ini bisa jadi aktivitas akhirat semua. Yang berfungsi untuk, maksudnya yang buat umat juga. Kalau kita, kuliah dengan baik, kita bisa specialize di skill itu, kita ngebantu orang, misalnya kita jurusan kedokteran nih, terus kita menjadi dokter muslim yang membantu orang, itu kan juga nilai ibadah, membantu umat, ya kan? Atau menjadi peneliti, berapa banyak peneliti di dunia ini tuh banyak kan nggak memegang agama. Coba kita, lihat di skill atau area-area yang, oh sebenarnya aku nih ngelakuin ini untuk Allah dan nilainya ibadah loh, untuk umat. Walaupun kelihatannya sekarang itu kayak aktivitas kok duniawi banget deh kayaknya aktivitas gue, ternyata enggak teman-teman. Asal kita lalui 2 syarat tadi, niatkan untuk Allah, niatkan untuk ibadah gitu, dan caranya sesuai syariat. Jadi kita nggak bakalan bingung atau berasa, "Kok kayaknya aku nggak bisa dakwah, aku nggak punya waktu ini." Enggak, dari awal mau kita kuliah, mau kita ngapain pun, itu udah nilainya dapet pahala, gitu. Terus, eee, yang kedua adalah, di satu sisi tadi ada bilang ada, bahwa itu kesalahan dia gitu ya, beberapa tugas ada yang baru dikasih, ada yang udah dari lama, tapi, mepet deadline. Nah, bener sih ini, prioritas ya, ini bentuknya prioritas aja. Kalau bikin prioritas sebenarnya pertama adalah kita lihat dari waktu. Mana deadline yang paling deket, itu mau nggak mau harus dikerjain duluan. Mau itu lebih susah, mau itu mau lebih mudah atau apapun, kita nggak peduli, pokoknya kita pedulikan waktunya. Karena once deadline-nya lewat, ya udah lewat. Karena sering banget ya ada hal-hal yang kayak receh-receh temeh, kecil-kecil, tapi sebenarnya deadline-nya cepet banget, deadline-nya udah deket gitu. Nah, jadi prioritas pertama adalah kita lihat dari deadline yang dari eksternal ya gitu ya, deadline tugas dari dari bapak atau ibu dosennya kapan, baru kita bikin prioritas. Setelah itu baru dari urgensi, urgennya atau importance-nya. Ini penting banget atau enggak? Ini,
buat akhirat aku juga bisa jadi buat akhirat aku atau enggak sih gitu. Jadi dibikin apa namanya, skala prioritas, diurutin aja skala prioritasnya. Nggak usah muluk-muluk banget, orang tuh kadang-kadang kayak bikin to do list tuh kayak wah 10, 20 dalam sehari. Oke lah sehari, 2 hari, 3 hari dilakuin, minggu depannya nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi lebih baik, Allah juga kan suka dengan aktivitas yang kecil-kecil tapi istiqomah daripada sekali doang tapi sekali setahun ya langsung besar tapi cuma sekali setahun doang gitu. Bener ya prioritas, heeh, yang dulu deket kerjain dulu, benar. Nah, mmm, jadi nggak ada masalah kalaupun ngerjain sesuai deadline itu nggak ada masalah, masalah kesalahan siapa nggak usah terlalu kita pikirin deh, karena untuk manajemen waktu ibaratnya ya kita memikirkan apa ya, kita menyalahkan diri sendiri, sedih, galau, overthinking, itu juga ngabisin waktu teman-teman gitu, daripada kita habisin waktu kita buat galau, overthinking terhadap apa yang kita rasa sebagai kesalahan kita, ya mendingan waktunya dipakai buat hal lain nggak sih gitu. Mendingan buat ngerjain atau mendingan buat, yang lebih bermanfaat gitu. Jadi ingat aja, bahkan buat galauin ini aja, menyalahkan diri ini aja buat sedih-sedih, itu juga butuh waktu. Ya tadi hal yang terakhir juga hawa nafsu lebih besar daripada keinginan untuk kebaikan, itu wajar banget, normal banget. Kalau keinginan untuk kebaikan lebih besar daripada hawa nafsu itu, bahkan kayaknya namanya, Rasulullah ataupun mungkin, malaikat ya kalau nggak punya hawa nafsu kan itu malaikat, nggak mungkin. Jadi teman-teman justru ibaratnya gini, makin susah kita untuk melawan hawa nafsu kita, ingat aja kalau kita berhasil untuk lawan itu, berarti rewards dari Allah, pahala dari Allah juga lebih besar. Ya, karena kan ujiannya susah kan? Ujiannya besar juga kan buat kita gitu. Jadi itu akan bikin kita lebih termotivasi lagi gitu. Iya sih aku pengen banget, maksudnya nafsuku tuh pengen nonton, pengen ini, pengen itu gitu, pengen apa. Cuma kayak apa ya, kita balik lagi aja gitu, duh ini tuh peluang loh, potensi banget, opportunity buat aku dapetin pahala lebih besar, karena justru ini tuh susah banget buat aku lawan dan kalahkan. Dan kalaupun kita kalah sama hawa nafsu, jangan juga langsung ngedown. Allah bahkan lebih suka lagi dengan orang yang bertaubat, minta maaf sama Allah, "Maaf ya Allah, tadi aku nggak bisa melawan hawa nafsuku." Minta maaf, bertaubat, istighfar, janji untuk nggak lagi, move on. Lakukan yang lebih baik, gitu. Semoga menjawab ya Kakak tadi yang kirim ceritanya. Oke, ini sender kedua gini. Assalamualaikum kakak-kakak semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik ya dan selalu berada di dalam perlindungan Allah. Jadi gini, aku tuh mau cerita. Udah hampir setahunan nih aku udah coba bikin planner kegiatan apa aja yang aku lakuin seharian. Gara-gara dia ini terinspirasi gitu dari salah satu penulis favorit dia yang bisa memanage waktunya antara dunia sama akhirat. Wih, keren banget. Terus akhirnya dia nih coba nih ikutan gimana-gimana awal-awalnya dan alhamdulillah dia tuh lancar bikin apa tadi planner-plannernya itu sampai dia mau KKN selama 2 bulan itu sampai 2 bulan jadwalnya tuh benar-benar berantakan gitu pas waktu KKN karena mungkin KKN kan sangat ini ya sibuk-sibuk ya. Terus dia tuh sampai lupa gitu mau ngelis-ngelis apa sih yang mau aku tulis ya akhir-akhir ini. Akhirnya kemudian itu sekarang dia ini berusaha untuk balikin lagi nih kebiasaan lama dia bikin planner-planner. Tapi ya namanya manusia kan, dia tuh mager lah ya kayak kita juga. Tuh, akhir-akhir ini jadi dia pengen ngebalikin habit selama yang udah ditinggal waktu dulu, gitulah intinya. Dan mau request lagunya NCT Dream yang judulnya Hello Future, dah gitu aja. Mangga, silakan ditanggepin sama Kalila. Masya Allah. Untuk balikin habit yang lama dulu adalah dimulai seolah ini adalah halaman baru.
Gak apa-apa, kita lebih baik dari hari kemarin, bukan 3 bulan yang lalu, lebih baik dari 3 tahun lalu, dari enggak. Itu takutnya jebakan syaiton juga, entar kayak syaiton bisik-bisikin, "Dulu tuh lu produktif banget, terus sekarang lu nggak ngapa-ngapain, ya ampun jauh banget lu, nggak bisa lu, udah kayaknya susah deh susah deh." Nah, jadinya kita kayak, aduh kayaknya kalau aku balik kayak dulu lagi tuh kayak susah banget deh, sekarang kan udah nggak bisa ini, nggak bisa itu, jadi banyak alasan lah gitu. Yang kita fokuskan adalah gimana kita harus mulai gitu, karena ini masih long way to go. Mulai aja nanti kan di jalannya itu mungkin ada hambatan atau apa, belum tentu bisa selesai atau finish. Tapi kalau mulainya juga masih banyak pertimbangan, itu akan agak sulit gitu. Jadi, dimulai aja, ikutin bener-bener, bahkan sebenarnya lesson learn itu yang nggak harus dari orang lain melulu, best practice dari lain terus enggak, kita belajar dari diri kita sendiri, kita kenali diri kita sendiri. Oh, aku tuh paling bisa tuh kalau kayak gini gini gini, kondisinya kayak gini, kalau bikin board, kalau bikin planner, kalau bikin ini. Oh, maksudnya, lakukan aja seperti apa kesuksesan di masa lalu kita, terus retrospektif, kita review, kita bahkan modif lagi untuk jadi lebih baik, kita jadi apa ya, namanya kita kembangkanlah itu menjadi lebih efektif lagi dan efisien lagi. Insya Allah habits-nya bakal balik lagi kok. Dulu aja bisa, kenapa sekarang enggak? Ini Oke. aku langsung baca pesan dari standar berikutnya. Assalamualaikum bot. Aku tetangganya Sung Dok Sun. Oke, halo. Terkait masalah manajemen waktu, aku tuh anaknya deadliners banget. Sukanya ngerjain segala macam tugas pas udah mepet deadline. Kayak wangsit buat ngerjain tugasnya dateng pas udah mepet deadline. Padahal itu cuma alasan. Pas baru dapet tugas tuh suka kayak, apaan nih? Astagfirullah, Nana nggak ngerti samsek. Pas udah mepet, oh jadi gini caranya. Alhamdulillahnya kelar, tapi aku tahu kebiasaan ini tuh gak bagus. Manajemen waktuku masih acak-adul. Iya sih bikin planning, tapi tuh mostly selalu melenceng dari apa yang udah ditentuin. Kata tetehku sih, kuncinya cuma satu, harus tegas ke diri sendiri. Jangan maunya leyeh-leyeh. Boleh kok santai, tapi harus tahu waktu. Semoga kita semua bisa menangkis sifat males-males dan suka nunda-nunda. Bingung mau request apa, tapi karena lagi kangen lagu jadul, mau request lagu Limonse Sunset Glow. Thank you Sender buat suratnya. Yap, ini Makasih juga problem aku sih. juga, Masya Allah. Iya ya. Semuanya sepertinya Oke. problemku. Anak kuliahan nih, Masya Allah. Jadi tadi aku nangkep ada tegas ke diri sendiri ya, terus mepet deadline. Kalau tegas ke diri sendiri, boleh aja, tapi jangan keras. Ya, jadi tegas dengan keras beda. Tapi jangan lembek juga gitu. Jadi umat pertengahan kan, umat Muslim ini ya santuy aja sama diri sendiri, tapi jangan terlalu melewat gitu. Dan intinya gini, ujung-ujungnya adalah itu dilakukan atau enggak, itu aja. Jadi, kadang kita harus, apa ya, back to reality. Nggak usah kebanyakan ngomong, nggak usah terlalu kebanyakan mikir, nggak usah terlalu kebanyakan alasan. Pokoknya ujung-ujungnya dilakuin apa enggak, itu. Ibaratnya kalau kita apa ya, nggak ada di dunia ini pekerjaan yang itu bisa dilakukan terus-menerus, istiqomah, tanpa ada capeknya, tanpa ada bosen. Hobi aja yang sangat kita sukai, kalau kita lakukan tiap hari juga pasti ada bosennya, pasti ada malesnya, nggak mood-nya, itu pasti. Tapi kan karena amanah, karena ini diperintahkan oleh Allah, karena ini ibadah, karena kita mau masuk surga, akhirnya suka nggak suka, lagi mood atau nggak mood, harus kerjain sekarang. Dan insya Allah sebenarnya gini ya, kenapa sih memulai sesuatu itu kadang susah banget ya, atau aduh aku belum ngumpulin motivasi, aku lagi nggak mood, lagi capek gini terus. Karena kita baru mulai, ibaratnya kalau motor atau mobil baru dinyalain kan dia dingin tadinya, harus dipanasin dulu, harus dimulai dulu, harus di-starter dong, baru nyala mesinnya kan, nggak mungkin langsung jalan gitu aja terus, jalan gitu santuy, enggak.
Tapi sesuai dengan hukum kelembaman, setelah kita mulai, pas di jalan itu, ongoing-nya, itu sebenarnya ya teman-teman akan, ada momen di mana itu lanjut terus, jalan terus. Sekalinya jalan, pengen jalan terus. Tapi sekalinya berhenti, terus diem, mau mulai lagi, itu harus nge-starter lagi. Jadi, ada prinsip di time management namanya time blocking. Artinya kita ngeblok waktu kita untuk suatu pekerjaan itu sampai kelar, sampai habis, sampai finish. Jangan dicicil-cicil. Jadi, kalaupun ibaratnya gini, mau deadline-nya kita tahu nih minggu depan, tapi kita nggak usah cicil, "Oke deh setiap hari aku cicil deh sampai, deadline-nya minggu depan." Enggak, kerjain sekarang sebisa mungkin sampai drop, sampai apa ya, kalau bisa sampai kelar. Kenapa? Karena ujung-ujungnya 5 hari kemudian di sini, itu sebenarnya kita ngerjain hal yang lain, kita kayak, berjibaku dengan hal lain gitu. Sedangkan ya teman-teman lihat aja deh ke diri sendiri. Kalau ngerjain sesuatu itu biasanya kalaupun deket deadline ya kan sekali habis kan. Lah kenapa nggak sekali habisnya dibikin dari jauh hari gitu. Lakukan langsung habis, kelar, finish. Insya Allah itu nggak akan dapet lagi kayak, aduh astagfirullah udah mepet deadline nih, aduh udah ini nih. Dan kalaupun ada obstacle di depan kita gitu, itu langsung follow up. Aduh aku nggak dapet ini ya, follow up. Langsung tek 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 abisin. Di blok gitu waktunya, pokoknya hari ini seharian aku mau ngerjain skripsi aku sampai kelar bab 4 abis gitu. Dan tegas itu di situ maksudnya. Apapun yang terjadi, mau temenku ngajak main, mau ada season baru keluar gitu, atau mau ada NCT datang ke Jakarta gitu, aku nggak peduli pokoknya aku udah ngeblok waktuku, aku harus tegas. Ini rules-ku gitu. Semoga menjawab ya. Thank you Sander dan Kak Lila buat Iya. penjelasannya, termasuk deadliners juga. Oke deh, karena udah cerita kita langsung break aja dulu kali ya. Kita bakal langsung dengerin lagu yang udah di-request sama Sander yang udah kirim cerita tadi. Oke, ini kita mulai ke sender keempat. Jadi dia bilang gini, "Halo, hai, assalamualaikum. Nggak tahu mulai dari mana, tapi intinya udah parah banget nih. Mentang-mentang diri sendiri, aku tuh sampai skip sholat wajib," dia bilang gitu. Terus tadi dia juga habis coret-coret buku, curhat-curhat sama inner, kira-kira apa sih yang salah sama diriku ini sampai kayak gitu. Terus aku pribadi nih, kontrol dirinya payah banget, tapi ini udah paling parah, dia bilang gitu. Terus dia bilang malu-maluin banget ikut ekskul, tapi prakteknya nggak ada. Terus dia juga krisis visi misi juga, jadi luntang-luntung deh nggak jelas. Terus mohon maaf ya Kak, curhatnya GJ. Tapi kalau kebaca alhamdulillah sih. Soalnya aku udah gitu aja sih. Terus dia bilang mau request boleh smile flower aja dari 17 hehe. Hatur nuhun, terima kasih. Kalau boleh minta doanya. 17 bukan 17. Sorry. Tidak tahu ya, mohon maaf saya Ya, maaf ini ya. Bukan kayak saya mohon maaf 17. Nggak apa-apa. mohon maaf ya para 17. Terus dia bilang gini, kalau boleh minta doanya juga ya dari staff name sama geng ombak. Semoga aku bisa lebih bersahabat sama waktu dan keadaan. Lebih tahu diri juga kalau di sini tuh cuma numpang di buminya Allah. Plus apapun itu yang dikasih tuh cuma titipan gitu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, gengs. Dari Kak Lila, apakah relate juga atau bagaimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wah Masya Allah ini ya. Iya, kita doain ya bareng-bareng supaya kita semua juga bisa bersahabat dengan waktu dan keadaan. Amin, amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Oke, tadi juga pertanyaannya, gimana ya kontrol diri gitu sampai skip sholat wajib, sampai curhat sama inner self gitu, kira-kira apa sih yang salah, apa sih, kenapa sih kok begini banget gitu ya, malu-maluin misalnya tadi ada bilang gitu.
Gini teman-teman, aku melihatnya sih kalau kebanyakan ya teman-teman yang ngaji, Masya Allah banget, lebih ke arah menyalahkan diri daripada menyalahkan orang lain atau bahkan menyalahkan Rob gitu. Nah, sebenarnya bagus nggak apa-apa, cuma gini, kita juga harus lebih besar harapnya daripada menyesalnya itu ya. Harap itu kan, bahwa kita roja terhadap Allah gitu, kita, apa ya, kita fix tahu banget, kita yakin bahwa Allah itu pasti maafin kita, pasti memberikan kita kesempatan dan Allah tuh sayang banget sama kita. Jangan bukan mengerdilkan skip sholat wajib atau yang lain-lainnya ya, tapi bahkan orang yang, teman-teman pasti udah banyak lah dengar cerita ada pembunuh yang dia udah membunuh 99 orang, dia tambah lagi jadi 100, tapi dia bahkan menuju ke arah maksudnya mau menuju Islam baru di perjalanan, belum jadi Islam, masih di perjalanan, itu Allah udah maafkan. Maksudnya apalagi kita yang kayak gini sih sebenarnya nggak sampai membunuh atau bahkan nggak sampai hal-hal yang dosa besar atau gimana. Nah, kita perlu juga memaafkan diri sendiri. Coret-coret dan ngobrol sama inner self boleh, tapi include Allah di situ. Kalau kita include Allah, ibaratnya Allah aja maafin kamu, kok kamu nggak maafin diri kamu sendiri? Gitu. Allah aja bilang, "Udah move on." Oke, kamu salah, wajar, kamu manusia. Memang manusia itu tempatnya banyak salah. Justru manusia dibuat lemah supaya dia nggak sombong, supaya dia butuh sama Robnya, supaya pas dia ngelakuin kesalahan, dia nggak bisa melakukan sesuatu, dia datang ke Robnya, dia datang ke Allah. Kalau kita selalu lakukan hal itu dengan benar, on time, enggak deadline, istiqomah, perfect banget. Buat apa? Kita jadi malah nggak butuh Allah dong. "Oh ini karena aku mampu nih, karena aku jago nih manage diri aku gini, karena aku." Malah jadi arogan. Justru semuanya harus kita bawa ke Allah. Kalau kita berhasil me-manage diri kita, berhasil mengontrol diri kita, ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ini karena Engkau yang memampukanku. Tapi kalau kita kalah atau kita salah, kita skip khilaf gitu, minta maaf sama Allah, astagfirullah, subhanallah bahwa Engkaulah yang maha sempurna dan aku tidak ada apa-apanya dibandingkan engkau. Jadi nggak usah malu, nggak usah sampai segimana menyalahkan dirinya, yang penting move on-nya. Syaiton juga seneng loh kalau kita terus-terus melihat kamu nih produk cacat, kamu nih salah mulu, kamu nggak bisa ini mulu, masa sholat wajib doang kayak gitu doang nggak bisa sih? Kamu sebut anak kamu anak ngaji gitu. Terus syaiton akan bakar-bakar terus tuh di diri kita. Kamu mau dakwah, kamu aja begini-begini belum bisa ini, belum bisa itu. Dibakar, goreng terus tuh sama syaiton. Seneng banget dia karena ujung-ujungnya kita jadi merasa nggak pantas, nggak minta maaf sama Allah, jadi malah nggak mendekat sama Allah gitu kan. Wah seneng banget dia. Krisis visi misi pun ibaratnya itu kan udah jelas banget visi Muslim ke surga, bertemu Allah. Udah itu untuk semua orang sama. Pasti visinya itu, tapi misi ini kan yang bentuknya step atau goals yang beda-beda setiap orang. Kalau teman-teman ada di ranah misalnya lagi jadi anak kuliahan gitu ya, terus, di jurusan apa gitu, oh ya udah berkontribusi dengan sangat baik di situ, itulah misinya. Aku melakukan, hal yang baik di kuliahku, di spesialisasi di pekerjaanku, misi ini adalah aku menjalankan misi untuk mencapai visiku ke surga. Kalau teman-teman jadi anak dari orang tua, di lingkup keluarga, misiku adalah berbakti pada orang tua agar mencapai visiku ke surga. Udah balik lagi ke situ lagi ke situ lagi. Kalau sebenarnya gini, kalau enggak apa ya, kita sendiri sih yang melabeli diri kita tuh sukses atau gagal. Sukses atau gagalnya itu jadi berdasarkan standar kita. Oh, standar gue tuh kalau sukses, kalau aku tuh udah baik, itu adalah kalau aku nggak skip sholat, kalau aku dakwah, kalau aku istiqomah, kalau aku nggak deadline-an, kalau aku gini gini gini. Itu kita yang bikin sendiri.
bukan Allah yang ngomong kayak gitu kan, atau Allah yang bilang kayak gitu, itu harusnya kamu kayak begini, kamu yang masuk surga tuh cuma orang-orang yang kayak gini 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 gini. Enggak, Allah nggak bilang itu sama sekali. Kita yang bikin standar itu, dan saat kita nggak mencapai standar ekspektasi kita tadi yang sangat tinggi dan kadang-kadang nggak realistis itu, kita jadi sedih, jadi apa ya, down gitu, dan malah jadi nggak punya energi buat malah memotivasi diri kita lagi untuk, menjadi lebih baik. Itu masalah standar kita tuh, yang harus mmm, perbaiki ya. Dan, insya Allah kalau mmm, kontrol diri ini kan berhubungan sama hawa nafsu. Banyak-banyakin berarti cari kajian tentang nafsiyah. Gitu. Terus kalau ada, apa namanya, kalau dulu aku tuh misalnya sebelum hijrah itu kan ibaratnya masih banyaklah hal-hal yang, tidak terlalu baik dilakukan gitu. Jadi itu kan harus dibersihin dulu. Gimana kita mau masukkan hal yang baik, taruh habit-habit yang baik kalau habit buruknya masih ada. Kalau maksiat-maksiatnya yang kecil-kecil itu pun masih ada, hati kita juga masih kotor. Berarti itu harus diperbaiki dulu supaya kontrol diri kita itu bisa kita ambil lagi. Kendali penuh terhadap diri kita itu kita ambil lagi. Tadinya mungkin kita kasih kontrol itu kepada syaiton. Kan kalau kebanyakan dengerin omongan tetangga, dengerin julitannya teman, opini sana sini, lama-lama kita melakukan apa yang mereka omongin. Mereka bilang, kamu bagusnya kayak gini deh, kamu kan harusnya nggak kayak gitu gitu." Terus kita lakuin, berarti kita kasih kontrol ke orang lain. Kita sekarang ambil kendalinya, aku udah nggak mau dengerin orang-orang yang nggak akan membawa aku ke visiku tadi, ke surga. Jadi kita harus take our control again. Itulah baru namanya kontrol diri. Kita bakal lanjut ke standar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng Bak, staf Nimdel, dan Kak Mimi. Aku minggu-minggu terakhir ini kayak kecapean banget. Udah ngelis apa-apa yang pengen aku kerjain seminggu ini, tapi berakhir dengan ketiduran abis Isya. Ada Quran Journaling Challenge, baca buku, nonton replay kelas, nonton anime, dan itu dua hal pertama tuh ada batas waktunya. Padahal pagi sampai sore kerja, waktu yang seharusnya aku isi buat kegiatan-kegiatan di atas malah terbengkalai. Gimana cara aku menyiasati diriku sendiri yang kelelahan ini, Kak? Terima kasih. Request lagunya Blackpink Shutdown. Masya Allah ini ya juga, apa namanya, aktivitasnya ini Kakak sender, wah banyak yang produktif banget, nonton replay kelas, baca buku juga gitu. Wah aku juga nonton anime gitu ya, tapi untuk kebutuhan kajian sih gitu. Nah itu emang ada batas waktunya, oke, dan oh ya di sini ada masalahnya adalah pagi sampai sore kerja, waktu yang seharusnya diisi untuk kegiatan tadi tuh ya, gitu. Nah ini karena kelelahan. Gini teman-teman, kita juga punya selain waktu, kita punya keterbatasan lain atau resource lain, yaitu kesehatan fisik dan tenaga energi. Makanya kenapa seorang muslim itu harus kuat dan sehat, karena dia harus menantang dunia gitu. Gimana kita mau dakwah, kalau kita mau ibadah, ibadah aja, kita mau sholat aja harus berdiri, tahan ya kan, puasa aja harus dalam keadaan sehat juga, gitu. Jadi ini penting banget. Nah kalau udah tahu bahwa waktunya terbatas, kekuatan fisik kita terbatas, berarti harus ada yang dikorbankan. Ini yang kadang-kadang, apa ya, kita harus analisis lebih dalam. Aku capeknya di mana sih? Paling banyak habis tenagaku di mana sih? Kalaupun kerja itu ibaratnya gini, prinsipnya tadi, dengan sedikit, apa ya, sedikit-sedikitnya tenaga dan waktu, aku harus mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dari pekerjaan ini, aku bisa dapat pahala sebesar aku Quran journaling ini nggak sih? Atau misalnya baca buku ini nggak sih? Atau nonton replay kelas kajian? Bukan aku suruh resign atau apa ya, ups, gitu. Enggak, cuma maksudnya kita, sekarang hitung-hitungan cuan nih, cuan pahala, karena waktu kita terbatas, bahkan kita nggak tahu loh kita meninggalnya kapan. Aku sedikit ini aja ya, mmm
baru dengar berita bahwa temen aku, meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi beliau non-muslim. Nah, di sini buat aku ibrohnya adalah, wah ini di depan mata aku banget, maksudnya, dan orang dekat gitu kan. Kita kadang-kadang tuh ngerasa kematian itu masih jauh, kematian itu masih nggak jelas, kita juga nggak ngerti, ya udahlah yang penting kan aku muslim, yang penting apa. Kadang-kadang kita nggak ngeh malah, ke-distract dengan banyak hal di dunia ini, kesibukan. Tapi, siapa yang bisa ngejamin gitu, di penghujung hidup kita itu kita masih muslim. Maksudnya jangan terlalu, apa ya, jangan terlalu pede. Toh aku udah ngaji, toh aku udah muslim, insya Allah matiku husnul khotimah, belum tentu. Jadi, ini juga tamparan keras ya buatku juga. Kenapa seorang muslim itu bahkan dipaksa ya, dalam tanda kutip sebenarnya tuh dipaksa untuk sholat setiap hari 5 kali. Karena kita nggak tahu kapan iman itu saking turun dropnya, nauzubillahi min dzalik, murtad atau melakukan kesyirikan atau bagaimana gitu kan. Ternyata itu waktu kita berhenti di situ juga. Kan aduh, ampas banget kan jadinya gitu kan, buyar banget. Nah, di sini yang, kita, jadinya tuh bener-bener harus, aduh, punya strategi. Jangan sampai tenagaku habis untuk bahkan hal yang tidak ada pahalanya sama sekali, tidak ada bikin aku stay di keislamanku ibaratnya kalau kerja, tapi kerjanya nggak syar'i ya, apa sih namanya, ada ribanya misalnya kayak gitu kan, oh udah pasti kan nggak bisa gitu. Atau di situ malah banyak potensi ikhtilat, bercampur baur, dan ternyata juga sebenarnya kalaupun nggak kerjaan yang ini, ada sih kerjaan yang lebih baik, lebih fleksibel, bisa aku punya waktu untuk lakukan yang potensi pahalanya bahkan lebih besar, gitu. Potensi dia akan nge-keep aku buat jadi tetap muslim, dia gitu ya, meningkatkan keimananku itu bahkan lebih besar lagi. Kita sekarang tuh udah nggak pakai mata uang rupiah atau dolar, teman-teman. Jadi sekarang pemikirannya jangan kayak orang kapitalis, liberalis, dan manis-manis sanalah, is sana gitu. Kita harus pemikirannya udah ganti mata uang, yaitu mata uang pahala, gitu. Jadi kalau orang-orang di dunia ini mereka mikirnya mau ikut Bitcoin, DNA, dan investasi lainnya, saham, kalau kita investasinya pahala jariah. Jadi kita udah mikirnya, kalau emang ini butuh banyak uang, bahkan aku nggak kerja atau apa, maksudnya ya maksudnya tetep bekerja, tapi maksudnya udah nggak mikirnya, ini kerjaan lebih banyak uangnya, tapi ya waktuku lebih banyak habis di situ, aku nggak bisa ngelakuin ini. Lebih baik kita ambil yang akan lebih berdampak besar di akhirat kita, gitu. Karena mata uang kita berbeda, apalagi kalau perempuan muslimah ya, kayaknya nih sender muslimah insyaallah. Itu kan, kita, mubah ya kalau bekerja itu, dan kita adalah tanggungan dari orang tua. Tapi ya kalau kita bekerja pun nggak apa-apa, asal ikut tadi syariat dan tidak riba gitu. Nah, jadi jangan dijadikan itu kayak seolah-olah wajib banget atau bahkan ini kan gajinya gede banget. Oke, gaji dan uang itu adalah mata uangnya dunia, tapi nanti visi kita balik lagi kan, itu adalah ke akhirat. Mata uang kita adalah pahala. Nggak peduli sekarang udah punya duit berapa. Mohon maaf nih misalnya teman aku ini, alhamdulillah maksudnya mapan apa segala, tapi nggak bisa dibawa. Dan di akhirat kita juga udah tahu ujungnya kemana kan. Jadi sia-sia aja semuanya gitu. Jadi benar-benar harus, punya strategi nih. Waktuku cuma tinggal segini, aku juga nggak tahu besok masih ada waktu atau enggak, tenagaku juga segini, nggak bisa aku forsir. Nanti kalau forsir malah jadi menzolimi diri sendiri, malah jadi dosa gitu. Jadi harus punya strategi, bener-bener apa yang paling besar, dan kalaupun harus stay kerja di situ, di dalam pekerjaan itu, buatlah itu menjadi pahala yang juga besar, sehingga worth it buat ngegantiin Quran tadabbur tadi dan, replay kelas kajian tadi, worth it untuk di-replace, gitu. Semangat ya Kakak Sender. Masya Allah sekali, saya tertampar-tampar.
Buat suka sabar diriku sendiri ini mah. tertampar. Oke, kita apakah mau melanjut ke cerita selanjutnya? Lanjut. Sip. Siap. Untuk kesender kesekian gini. Assalamualaikum Kak. Jadi aku mau cerita dan tanya nih. Aku tuh orangnya perencana, dia tuh orangnya selalu merencanakan banyak hal. Tapi pas waktu direncanain itu dia ngelakuinnya tuh males banget gitu. Padahal udah direncanain termasuk jam segini, jam segitu itu harus apa dan ngapain aja. Tapi tetap aja males walaupun udah di-planningin sana sini, jam segini mau ngapain. Males ya, namanya manusia kan ya males ya gitu. Jadi dia itu rencanain doang gitu, nggak dikerjain gitu. Terus dia tuh juga orangnya suka nunda-nunda waktu. Terus gimana ya Kak caranya memanage waktu yang benar biar kita tuh nggak malas-malasan lagi gitu atau menunda-nunda gitu pekerjaan yang udah direncanain. Terima kasih sebelumnya. Oh ya, aku mau request lagunya Good Parts Les Serafim. Gitu ya bacanya ya. Ini aku suka sih girl band-nya. Tapi aku nggak tahu cara bacanya gitu. Terima kasih Kak. Sekali lagi terima kasih. Begitu. Terima kasih. Masya Allah. Iya, perencana aku banget sih ini. Bahkan dulu tuh, wah, jangankan board, planner, semuanya tuh tak beli. Apa sih ada planner yang tahunan itu kan biasanya kalau Desember udah banyak tuh dijual-jual. Wah, was-was mau beli tuh, beli semua. Terus sampai di tahun depannya Agustus ya masih kosong. Saking aduh lucu, sayang banget kalau mau ditulis. Terus mau tulis juga kayak aduh kok belang-bentong. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh nggak tahu ya kalau aku pelajari sih tipe-tipe kayak perfeksionis. Jadi pengen perfect, pengen bagus, pengen rapi dan detail banget. Bahkan sampai setiap jam, setiap menitnya tuh ditaruh aku ngapain, aku ngapain, aku ngapain. Tapi masalahnya namanya juga perfeksionis. Artinya itu apa ya? Visualisasi dia terhadap masa depan. Atau bagaimana kita pengen di masa depan itu jadi kayak begini. Nah, kadang-kadang ini agak tricky. Kenapa? Karena nanti kalau nggak kejadian kita kecewa. Padahal itu kan qada Allah. Itu apa yang ditetapkan oleh Allah gitu. Gini, berencana tuh boleh, dengan sangat detail spesifik boleh. Tapi saat eksekusi itu udah jangan apa namanya, jangan pakai tendensi ibaratnya, ya nggak jadi dilakukan, nggak gini, enggak. Dan kadang-kadang gini, kita harus kenal sama diri kita sendiri dulu. Makanya sebenarnya apapun sih sebenarnya ini ya, di kategori dalam kehidupan kita itu kita harus kenal banget sama diri kita. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita nggak mengenal ciptaannya. Ciptaan yang paling deket ya kita sendiri. Aku nih orangnya kayak gimana? Aku orangnya disiplin nggak sih? Aku orangnya taat peraturan nggak sih? Aku orangnya bisa diatur apa enggak? Karena kadang-kadang kita halu. Aku nih dulu bikin tuh rencana, planning, rapi banget, bagus banget diwarna-warnain, cakep banget lah boardnya itu sampai bikin pakai aksesoris segala. Besoknya, kagak ada tuh sebiji-sebiji dilakukan, kagak ada itu udah terbengkalai udah kayak karena aku punya aku halu bahwa aku yang besok itu bakal ngelakuin kayak gini, bakal begini begini begini. Padahal diriku itu tidak, bukan orang yang seperti itu, gitu. Jadi, kalau kayak gini, ini sebenarnya skill perencanaanku bagus, tapi ternyata kayaknya bukan untuk diaplikasikan ke diriku sendiri. Jadi mungkin Kakak sender ini cocok buat jadi leader atau PJ yang merencanakan segala, tapi yang dilakukan adalah orang lain. Ini maksudnya ini aja ya, intermezzo aja. Nah, kalau buat diri kita sendiri gimana? Cari yang cocok dulu. Baru sedikit demi sedikit kita ubah diri kita untuk jadi lebih disiplin atau lebih bisa diatur. Jadi kalau aku nih akhirnya jadinya ke ekstrim, ya udahlah gue nggak usah pakai rencana-rencana, nggak juga dilakukan. Tapi buyar juga jadinya hidupnya ngikutin air mengalir ya nggak ini juga akhirnya tuh aku mikir gimana ya caranya aku tuh tipe orangnya yang penting aku dikasih tahu besok ada acara ini pasti aku ngerjain kapanpun itu tapi pasti aku ngerjain H-1 ibaratnya atau
paling mentok banget H-1 deh aku bikin PPT, bikin apanya. Jadi aku nggak usah taruh tuh kapan ngerjain PPT-nya atau apa. Yang penting aku taruh apanya, acaranya, deadline-nya di kalender kapan, terus ya udah aku blok aja 1 hari. Sehari sebelum itu aku tulis itu, bikin PPT. Jadi pas ada hal lain, aku bilang ya ke teman aku, "Oh, aku nggak bisa ikutan, aku mau ngerjain tugas PPT dulu, deadline-nya besok." Jadi itu 1 hari kublok, mau kapan pun kulakukan, terserah, tapi kan tetap aja berencana, bahwa aku merencanakan di hari itu aku ngerjain PPT. Gitu, jadi kita harus kenal sama diri kita sendiri, tipenya apa. Aku tipenya bisa diatur sih, tapi jangan terlalu strict gitu. Kalau aku terlalu, strict banget diatur jadinya kayak gini nih, direncanain doang tapi pas ngelakuinnya males. Karena udah kepikiran, aduh ribet banget, bakal banyak banget perintil-perintilan, aduh bakal ini, terlalu banyak, terlalu beban, terus aku ngelihatnya, ih susah ya ngerjainnya, aku nggak mood ah, jadinya buyar semua. Akhirnya apa, kita harus kayak gimana ya, kayak kayak treat orang lain deh gitu. Kita kan harus kenal dulu atau misalnya kita mau ngajarin, anak kecil kan kita harus tahu gimana cara ngajarnya dia. Jangan ngasih yang berat-berat, ini ya harus ngikutin gini-gini, rumusnya kayak gini, enggak. Tapi bikin itu menyenangkan, bikin itu nggak kelihatan susah, ini gampang loh cuma kayak gini doang, tring gitu. Satu hal dalam 1 hari, tapi itu kelar, habis, gitu. Jadi kenalin kalau emang kita tipenya disiplin, ya nggak masalah rencana detail banget. Tapi kalau kayaknya kita bukan tipe yang, apa ya, kayak ngikut aturan banget, nggak usah bikin terlalu detail, yang penting poin-poinnya aja, ini harus dikerjain segini, ini harus dikerjain segitu. Insya Allah itu, bahkan setelah aku bikin kayak gitu ya, caranya dengan prioritas doang, bahkan aku cuma bikin kayak prioritas aja, ini pokoknya prioritas 1, 2, 3, itu hal-hal yang tadinya aku deket deadline, itu bahkan pengen aku kerjain sebelumnya, lama banget sebelumnya. Karena itu malah jadi kayak kompetisi ke diriku sendiri, "Nih kamu kan bikin rencana mau ngerjain PPT lusa, tapi sekarang aku lagi gabut sih, aku mau ngerjain sekarang." Itu seolah-olah kita tuh kayak ada sense mengalahkan diri sendiri gitu loh, "Tuh gue ngerjain di awal daripada apa yang gue rencanain kan, wih jago nih, hebat nih." Jadi kayak termotivasi gitu untuk ngerjain bahkan lebih cepat gitu. Jadi kayak, apa ya, ngebodoh-bodohin diri sendiri supaya bisa kelar lah insyaallah gitu, nggak males lagi dan nunda-nunda. Sungguh hari ini tertampar-tampar sekali. Iya. Gitu ya, guys. Oke, karena ternyata sudah jam 9:30, kita langsung lanjut aja ya ke putar lagu-lagu yang udah di-request sama sender. Kita break dulu ya, guys. I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. Oke, balik lagi di XK Playlist Radio spesial bareng Kak Lila. Wah, nggak ngerasa udah di sesi terakhir nih ya untuk ngebacain curhatan dari teman-teman Gengbak yang udah ngirimin via XK Playlist Bot. Dan makasih banget sebenarnya yang masih stay, malah bertambah tadi kan 40 something gitu ya, sekarang udah 60-an orang yang dengerin XK Playlist. Masya Allah. Wah, Tengah semua. Semoga bermanfaat thank ya you, pembahasan kali guys. ini. Dan daripada lama-lama ya, ini kita ngabisin ada kurang lebih 3 cerita lagi nih yang bakal dibacain sama Kak Nadisa dan Kak Ira. Oke, aku kasih mic-nya lagi ke kalian berdua. Mangga. Oke, pass the mic ya. Pass the mic. Oke, kita bakal langsung lanjut lagi ke sender berikutnya. Annyeonghaseyo Stepnimdal. Annyeong. Assalamualaikum gengbak yang diridhoi Allah. Amin. Gimana kabarnya? Udah K-popan belum hari ini? Awak. Buat Kak Lila, halo Kak, pengen deh ketemu Kakak lagi. Oke, sekarang aku mau cerita nih guys. Alhamdulillah ya, setelah masuk XKW First, emang banyak banget hal-hal positif yang kulakuin. Dan alhamdulillah juga, aku nih jadi tim dapur dan mulai subunit sampai subfandom. Ditambah di real life diamanahi megang 3 akun. Kak, aku serasa amuba konten creator ya.
Permasalahannya, terkadang pekerjaan di real life lebih banyak, Kak. Bahkan sampai aku bilang hiatus dulu ke dunia Telegram. Cuman lama-lama kok jadi lebih banyakan ngerjain yang real life dibanding jadi tim content creator di subunit atau sub-fandom. Padahal kan kata Ustadz Wimar, dakwah tuh nggak boleh di sisa-sisa waktu kita atau di waktu senggang kita. Nah, aku mau tipsnya dong dari kakak gimana ya? Kalau dibacain, aku makasih banget buat Staff Nim dan Kak Lila. Hehehe. Request lagunya Drunk, Dazed, and Hypen. 감사합니다, 언니. 감사합니다. Ini juga permasalahan aku. Oke, jadi semuanya di sini permasalahan Kamsahamnida. aku. Diaku-akuin semua ya. Masya Allah. Halo, aku juga pengen Relate ketemu kamu semua. lagi. Ayo main-main meet up. Masya Allah. Oke, iya banyak banget ya hal positif yang bisa kita lakukan. Bahkan ini kakaknya sampai jadi tim yang megang akun ya. Wah, 3 akun dakwah dipegang sebagai konten creator, Masya Allah. Pekerjaan di real life juga banyak katanya sampai hiatus dulu gitu. Oke, gini teman-teman. Di time management ada salah satu metode namanya ABCDE method. Kalau di kelas kemarin ya, kalau teman-teman ikut itu, jadi metode skala prioritas atau ABCDE gitu. Jadi A itu maksudnya yang paling nomor 1 prioritas banget harus langsung dilakukan, yang B itu less priority-nya, C itu mubah lah ibaratnya gitu ya, D itu delegasi, dan ada E itu eliminate. Nah, aku mau highlight yang D ini, delegate. Karena kebanyakan kelihatannya ya di dakwah itu seolah kalau nggak aku yang ngerjain siapa lagi, atau aku harus ngerjain semuanya karena aku mau dakwah, atau ini kerjaan makin aku kerjain banyak dan makin aku pegang banyak, makin aku banyak menghabiskan waktu di sini, di dakwah ini, itu, berarti aku makin produktif. Bener, semuanya bener. Tapi, balik lagi, strategi kita tadi apa? Dengan resource yang sekecil-kecilnya dapat pahala sebesar-besarnya. Berarti, ambil yang D ini nih, delegate atau delegasi. Baiknya, kabar baiknya adalah di Islam ada yang namanya tadi pahala jariah, di mana kalau kita menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu hal yang baik, hijrah, dia ngaji, atau bahkan dia melakukan apa yang kita katakan, kita dakwahin sesuatu terus dia lakukan, itu kita dapat pahalanya juga loh. Kita ngajarin orang sholat. Setiap dia sholat karena wasilah kita yang ngajarin, itu pahala sholat dia kita dapat juga. Apalagi dia hijrah karena kita. Setiap dia lakukan apapun yang baik karena dia udah ngaji dan ngajinya itu karena kita dapat pahalanya juga. Berarti tanpa kita lakukan sholat yang sekian banyak itu, seperti apa yang orang tadi kita dakwahin dia lakukan itu, tanpa kita lakukan, kita dapat pahalanya juga. Nah, ini peluang. Maksudnya apa? Delegasikan. Teman-teman punya ide, aku punya ide nih, kita bikin konten kayak gini 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 gini. Kamu yang lakukan ya. Tapi teman-teman yang ngide ini dapat pahalanya juga. Walaupun kita nggak eksekusi gitu. Atau jadi leader di kayak staff nim di sini. Kan nggak semuanya dieksekusi oleh staff nim misalnya, tapi itu pahalanya juga ngalir gitu. Jadi nggak semua hal itu harus kita yang ngerjain, kita yang mikirin, kita yang bikin, kita yang promote juga, kita yang segala-galanya. Enggak, ini enggak, pahala Allah itu enggak sistemnya kayak gaji di perusahaan. Kalau kita lembur, kita dapat duit lebih banyak gitu. Enggak kayak gitu. Justru kalau kita bagi kerjaan kita dengan orang lain, gaji kita bahkan lebih berlipat-lipat lagi dari Allah. Allah itu enggak, yang nyicil-nyicil gitu ngasih, yang enggak, bahkan berlipat-lipat. Makin kita ngebagi, ingat ya, makin kita ngebagi atau mendelegasikan pekerjaan dakwah ini bagi orang lain, dianya dapat pahala, kitanya dapat pahala juga, double loh teman-teman, Masya Allah. Tanpa kita harus ngerjain, kita ngide, kita bikin rencananya, kita bantuin, fasilitasi. Makanya banyak orang kenapa sih dia bangun rumah tahfiz Quran? Dianya sendiri mungkin belum tentu menghafal Al-Quran. Cuma kenapa? Supaya setiap yang menghafal Al-Quran di rumah tahfiz itu, pahalanya dia dapat juga.
itu artinya dia mendelegasikan pekerjaan pekerjaan menghafal Al-Quran itu kepada orang lain, tapi dia dapat pahalanya juga, gitu. Kalau, Kakak sender ini megang akun, terus ada pekerjaan real life juga apa aja, coba cari deh, di mana kayaknya aku bisa delegasikan ke orang, terus itu akan jadi pahala buat aku juga. Akun itu nggak perlu kupegang nggak apa-apa kan, tapi aku bisa monitor, aku bisa maintain, aku ajarin orang, aku training dia supaya bisa ngerjain seperti apa yang bisa kulakukan. Kalau di dunia kerja kita kompetitif, ilmu itu cuma ada di kita, kita doang yang dikasih gajinya. Tapi kalau di dakwah, makin kita kasih ilmu ke orang lain, makin dia harusnya lebih hebat daripada kita justru makin banyak dapat pahalanya. Justru sharing itu, lebih apa ya, dimotivasikanlah buat orang-orang, di dunia dakwah ataupun di kehidupan kita ini. Jadi udah nggak bakalan agak pusing lagi nih, "Oh aku udah nggak bisa pegang ini semua." Berarti itu udah sinyal bahwa inilah waktu yang tepat untuk bikin bibit-bibit baru. Kenapa Ustadz Felix Xiao mendirikan Yuk Ngaji? Lalu ada dai asatidz dan mereka bahkan di berbagai kategori sub yang berbeda, karena Ustadz Felicia udah tahu ini pahala jariahnya dan ini adalah delegasi ke orang supaya pahala dari setiap asatidz itu juga ke copy paste ke Ustadz Felicia gitu teman-teman. Jadi sekarang adalah waktu untuk menjadi, menduplikasi dari guru kita lah gitu strateginya. Semoga menjawab ya. Langsung lanjut aja nih ya ke sender berikutnya. Sip. Annyeong gengbak, dari aku yang kalah oleh waktu. Ngomongin manage waktu, kayaknya aku memang paling kemusuhan sih. Kalau jadwalinnya sih mudah, tapi mudah ke distract hal lain juga, yang akhirnya nggak jalan. Aku juga masih susah memilah mana yang harus diprioritaskan, sehingga lebih sering mengerjakan yang sebenarnya bisa dikerjakan yang lain juga. Pokoknya masih buruk sih. Oh, lebih buruknya harusnya kan masuk ke XKWverse tuh buat pengalihan dari kepoin bias 24/7 ya. Nah, tapi sekarang aku tuh malah beberapa jam untuk dunia XK dan sisanya untuk ngefangirling. Dan akhirnya kewajiban di real life terabaikan. Semoga materi yang dibawakan nanti malam bisa aku aplikasikan dan jadi lebih baik ya. Requestnya mau banyak, tapi kita ambil yang slow aja. Shumin Serenity. Thank you, Sender. Kayak Masya gimana nih, Allah. Kak? Ini tentang distraction ya, ke distract Yap. hal lain. Ya balik lagi lah ke musuh kita, syaiton. Dia nggak, ya kalau buat anak ngaji dia nggak mungkin iming-imingi kita dengan hal-hal yang maksiat gitu. Kamu pacaran dong, ini gini-gini. Nggak mungkin kita tuh ngelakuin hal, ya insya Allah ya nggak kayak ke arah situ. Tapi kita bakal didistract dengan hal yang less. Ini baik juga, tapi ternyata nggak se-urgent atau nggak sepenting, bahkan nggak sebesar pahala dari apa yang mau kita lakukan seharusnya. Jadi ke-distract nih hal lain, akhirnya jadi nggak jalan yang tadi prioritas itu ya kan. Padahal apa namanya masih bisa ngerjain sebenarnya. Nah balik lagi, jadi prioritas itu harus punya deadline kitanya. Jadi ada deadline yang sebenarnya misalnya deadline dari dosen nih, skripsi 3 bulan lagi, itu deadline dari dosen. Tapi deadline kita ke diri sendiri kapan? Dan, kita juga harus ada kayak review-reviewnya gitu. Misalnya setiap sebulan sekali aku harus nge-review diriku sendiri, itu deadline-nya dalam 1 bulan berarti aku harus kelar sebab ini atau bab itu. Nah itu kan yang prioritas banget. Kalau kita udah kasih waktu buat diri kita itu, mau ke distract yang lain itu kita mikir-mikir, tapi yang ini belum selesai gimana ini nih. Jadi kita kayak, udah nanti dulu deh, nanti dulu. Dan lagi-lagi balik gini, kalau hal, distraction berarti ada hal lain yang lebih berasa, lebih senang untuk dilakukan daripada hal yang harus kita lakukan. Gitu, jadi ini udah mainnya emotional gitu ya, feeling. Tapi kan lebih seruan untuk ngelakuin ini dulu atau lebih enak, misalnya bahkan ya aku nih ada kerjaan, ada ngejurnal, aku lagi pengen journaling, ini bagus juga journaling, tapi ini nggak lebih prioritas sebenarnya dari kerjaan aku, misalnya bikin report gitu. Nah, sekarang gini caranya, kadang kita, harus tahu juga cara apa ya, iming-imingin diri kita sendiri. Oke kamu boleh
ngejurnal. Kamu boleh ambil distraction itu tadi, tapi setelah yang ini kelar. Jadi harus bikin kayak banyak syarat-syarat kepada diri sendiri. Iya, bukan dibungkam ya. Jadi misalnya, aku lagi pengen nonton, aku lagi pengen ini, lagi pengen iya boleh, kamu boleh nonton. Tapi setelah selesai kerjaan kamu yang ini ya, gitu. Nanti setelah kita udah selesai kerjain, capek, ngantuk, tidur, malah nggak jadi nontonnya gitu. Jadi kita bukan ngebungkam atau apa, enggak, tapi kita kasih syarat yang nanti setelah sebenarnya over the time being itu bakal hilang sendiri keinginan itu. Karena itu bentuknya feeling, emotion gitu. Makanya nggak jalan karena kita terus-terus iyain aja. Kita nggak bikin syarat buat diri kita sendiri. Dan kita biasanya mengiyakan buat diri kita sendiri, "Kan aku nggak bisa, kan aku susah gini-gini." Nah, jadi, salah satu caranya sih bisa dengan, "Oke boleh, kamu boleh lakukan itu, kamu boleh makan, jajan, nonton, atau apapun boleh, tapi setelah yang ini, setelah yang satu ini." Gitu. Oh tadi Oh. juga pengalihan kepoin itu ya, bias ya, fangirling. Mhm. Iya, makanya boleh fangirling. Ibaratnya gini aja, bilang ke diri sendiri, "Kamu boleh fangirling, boleh masuk ke Weverse, mau ke mana-mana terserah, tapi kewajiban real life-nya habisin dulu ya hari ini, kelarin dulu ya." "Tapi kan lama 3 jam." "Ya iya, tapi kamu pengen fangirling kan, pengen nge-scroll, pengen buka HP," gitu. Jadi, bukan dibungkam dan dihilangkan sama sekali, tapi dikasih syarat ke diri sendiri. Dan akhirnya itu jadi ini ya Kak, malah jadi reward, jadi kayak self reward akhirnya buat kita ya. Habis ngerjain yang prioritas. Kalau tentang self reward tuh bisa panjang lagi ya. Sebaiknya sih self reward jangan yang buruk, tapi juga jangan yang kelihatannya baik tapi ujungnya buruk gitu. Dan dia juga jangan yang bentuknya Oh. ibadah. Misalnya kalau misalnya aku udah baca buku, misalnya kalau aku udah selesaiin buku ini satu, reward-nya adalah aku boleh beli buku baru. Atau misalnya kalau aku berhasil sholat sunnah setiap hari, aku boleh beli sajadah yang baru, mukena yang baru, harum, wangi, dan Hello Kitty bentuknya atau apalah gitu ya gitu. Jadi bentuknya kayak gitu yang memotivasi kita untuk bahkan lebih lagi melakukan yang relate gitu. Tadi kan kalau berhasil baca buku, rewards-nya boleh beli buku baru. Itu rewards-nya masih relate kan satu tema. Terus berhasil sholat sunnah, rewards-nya boleh beli sajadah atau kayak apa ya, ngambil apa, kelas apa gitu yang agak mahal gitu tapi kayak pengen banget gitu. Nah, itu lebih baik daripada reward-nya kayak jajan, boleh beli es krim yang kayak nonton kayak gitu nanti jadi guilty pleasure lagi setelah nonton, "Kok aku malah nonton ya, malah gini," malah jadi ngedown lagi. Tapi kan kalau beli sajadah baru, mukena baru, udah mah kita seneng, malah termotivasi lagi buat lebih banyak sholat dan lain-lain. Self reward pun perlu kita tata lagi ya. Gak asal. Oke, ini saya akan membacakan surat terakhir. Siap ya, gengs? Jangan bersedih karena ini adalah surat terakhir. Oke. Assalamualaikum. Annyeong, aku mau cerita nih soal seberapa ambiarnya manajemen waktuku. Hehe, ada emot ini apa bulan. Terus dia bilang gini, jadi singkatnya itu aku adalah seorang mahasiswi yang alhamdulillah udah memasuki tahun kedua atau semester 3. Sama sih kayak aku berarti. Kemudian di awal-awal masuk tahun kedua itu dia tuh tenang-tenang aja gitu. Dia tuh ngiranya kalau jadwal kuliahku tuh nggak terlalu beda lah ya. Kayak tahun-tahun sebelumnya di semester 2. Ternyata nggak tahunya beda banget, jauh banget gitu loh, lebih padat. Bahkan mereka-mereka itu yang lagi di jurusan itu tuh rata-rata jam tidurnya itu lewat jam 12 malam gitu. Terus dia itu pokoknya pegangannya itu adalah kopi hitam, koyo, dan bye-bye fever. Terus dia tuh bilang kalau alhasil dengan targetan yang sebanyak ini yaitu jadwal kuliah pagi sampai sore, terus ada praktikum juga yang bisa 1 sampai 2 kali. Dan sekarang ini dia udah ketambahan banyak-banyak ujian matkul ya lah. Sekarang kan saatnya UTS ya, gengs. Terus dia kewalahan. Terus dia bilang juga kalau kemarin itu dia tuh habis gagal ujian praktik dan terpaksa harus ngulang, sedih banget. Terus di situ dia tuh pengen nangis gitu loh, sedih. Terus dia bilang,
Padahal aku sama teman-temanku tuh sama-sama kuliah gitu loh, sama-sama makan nasi lah anggapannya. Terus sama-sama fasilitasnya sama, punya jatah tidur yang sama, yaitu sedikit doang. Terus kok aku nggak bisa ya sehebat mereka gitu. Kenapa aku nggak bisa sepintar mereka gitu loh? Apakah aku kurang usaha ataukah aku yang salah gitu? Terus dia tuh benar-benar nyadar kalau selama ini tuh hidupnya dia tuh terlalu go with flow atau kurang teratur atau deadliners. Jadi ya mepet-mepet deadline lah gitu. Terus dia bilang kalau jadwal hariannya itu ambiar. Terus dia bilang kalau ini tuh jadi dampak domino yang akhirnya target-targetnya kuliah dia itu rusak gitu. Terus jadi karena semuanya sudah terlanjur ambiar, tapi ada cara nggak sih buat ngereset itu semua? Soalnya kan dia nggak bisa mundurin waktu kan ke tahun-tahun sebelumnya. Gue mau Staff Nindel mau request lagu apa ya tadi ya? Wah, yang Selebriti bagus. Ayu. Siap, itu. Masya Allah, iya. Nih aku banget juga ya, begadang-begadang sampai ini ya, pagi ketemu pagi lagi. Koyo bahkan udah mental, koyo udah lewat, migrain udah lewat, udah biasa, udah santuy sama begadang sampai jam 12 malam lewat. Ya Masya Allah, ini berarti penambahan kepadatan aktivitas ya gitu. Ya mengutip dari Spider-Man, with great power comes great responsibility. Kita ganti aja, with great pahala comes great responsibility. Memang kalau mau lebih banyak pahala, lebih banyak berkah dalam hidup, kita harus lebih banyak responsibility dan tanggung jawab aktivitas yang lebih banyak. Artinya Allah percaya kamu bisa. Dikasih beban yang lebih berat, artinya Allah percaya kamu bisa naik level. Keimanan kita kan ada beberapa level ya. Dan ujian-ujiannya juga beberapa level juga. Anak SD, TK pasti ujiannya nggak sama dengan anak SMA, apalagi orang kuliah. Dan kalau dengan naik semester ini bahkan bebannya lebih banyak, tugas kuliahnya banyak sampai nggak tidur-tidur, make sure aja kalau itu tetap nilainya pahala. Jangan mau rugi, udah capek-capek gadang-gadang terus nggak ada yang maksudnya yang dilakukan saat itu tuh tidak bernilai pahala, baru tuh rugi. Tapi kalau itu bisa kita pastikan akan ada pahala di situ, bentuknya maksudnya kita bisa jadikan ibadah juga dengan niatkan kepada Allah, belajar dengan serius, insya Allah itu worth it kok. Nah, kalau mau compare sama orang lain, balik lagi kan orang tuh ujiannya beda ya. Aku nggak tahu nih, misalnya teman-temannya sender ini adalah anak ngaji juga kah? Punya mindset yang sama kah? Bahkan dapat hidayah untuk ngaji nggak gitu? Dapat hidayah buat ngaji itu lebih besar dari apapun. Jadi kita nggak bisa compare dengan orang lain. Kalau kita nge-compare kan pasti ada standar-standar yang diperbandingkan. Ya apa yang kita bandingkan? Nilai, produktivitasnya mereka. Tapi mau nggak kita tukar dengan bisa ngaji di SK Wafers, bisa kenal dengan asatidz, bisa gabung dengan YN? Itu kan nggak bisa. Nggak bisa kita bilang orang lain lebih baik atau bahkan nggak bisa. Bahkan kita nggak tahu keimanan orang itu. Apa yang kita bisa lihat tuh secara fisik aja dari luar. Dan kalau mau ngiri, ngirilah dengan keimanan. Kalau nggak salah ya kita boleh iri, tapi akan dua hal kalau nggak salah. Karena keimanan orang yang mukmin, kita iri sama orang yang beriman banget lah ibaratnya gitu ya. Ya level keimanannya tinggi, dengan iri dengan orang yang punya harta dan dia membelanjakan di jalan Allah. Itu iri yang diperbolehkan. Terus kalau iri sama yang pinter, sama yang jenius, sama yang punya banyak duit doang tapi ya nggak perlu. Kita nggak perlu compare ke mereka. Dan kalau go with the flow, kalau ngelihat gini, tadi kan ada kata-kata, aku nggak bisa balikin kayak semester 2 yang dulu. Memang, karena itu masa lalu. Gini, kita itu kalau dalam bahasa Arab itu grammarnya gitu ya, cuma 2, yaitu past tense dengan future tense atau present tense. Jadi future sama present nih tergabung dalam satu. Maksudnya apa? Segala hal yang di masa lalu itu enggak
perlu diomongin lagi, nggak perlu disesalkan, nggak perlu bahkan compare ke masa lalu yang kayak terlalu jauh itu nggak usah, dijadikan pelajaran aja. Oh, aku pernah sukses bisa me-manage waktuku 3 tahun lalu. Oke, that's good. Sekarang aku nggak bisa, itu sebenarnya aku udah lebih baik juga. Kenapa? Karena aku survive 3 tahun kok. Kita bukan tadi ya balik lagi, kita nggak nge-compare dengan diri kita di 3 tahun lalu, 3 bulan lalu, atau seminggu lalu. Kita nge-compare dengan hari kemarin. Ibaratnya hari ini aku melakukan salah satu hal yang berbeda dari yang kemarin dan itu baik, itu udah 1% kebaikan. Aku udah lebih baik dari hari yang kemarin. Dan namanya masa lalu itu qada Allah, ketetapan Allah, pasti skenario terbaik. Dan yang sekarang ini kita punya free will, kita punya, kita bisa menentukan, aku mau lakukan apa sekarang. Oke, aku punya beban lebih banyak dari yang kemarin. Artinya level aku naik nih, ujian aku naik nih, harus seneng. Akhirnya aku mampu, akhirnya ibaratnya gini, kalau, kita staff nih di kerjaan, habis itu tiba-tiba CEO bilang, "Kamu mau nggak jadi VP?" Aku naikin jadi VP. Kita tuh takut bukan takut, apa ya, ya beban kerjaannya lebih banyak. Enggak, kita bakal lebih seneng dong, "Wah, gue jadi VP." Kalaupun kerjaannya bakal susah, pasti susah banget, sibuk banget, banyak banget pikiran apa segala. Tapi kita tahu ini tuh level tinggi loh, gajinya lebih gede, reward-nya besar, apanya besar. Kita bakal seneng dengan tanggung jawab dan beban yang lebih besar itu. Nah, sama juga Kakak sender ini berarti Allah tuh percaya banget bahwa mampu. Kalaupun kita merasa lemah, wajar, namanya manusia. Maka berarti kita butuh minta ke Allah. Doa, "Ya Allah mampukan aku, ya Allah aku capek, berikan aku kekuatan. Ya Allah." Jangan-jangan Allah tuh sebenarnya pengen, apa ya, kangen sama kita, "Kok kamu udah lama sih nggak minta sama aku? Kok kamu udah lama ya nggak ini, kok kayaknya kamu santuy aja ya kerjaannya, karena santuy aja, gampang-gampang aja jadi kamu nggak banyak minta sama aku. Ya udah aku kasih kerjaan mau jadi sulit, capek, lebih banyak supaya kamu datang ke aku dan minta pertolongan." Itu rencana Allah tuh masya Allah banget. Apa namanya, Allah pasti pengen, eee apa ya, husnuzon sama Allah. Apapun hal yang terjadi pada diri kita itu, langsung tuh mikir, "Ini pasti Allah pengen sesuatu yang baik nih buat aku." Gitu. Jadi kita nggak ngelihat hal apapun itu jadi kayak, "Yah, kok gue yang ditunjuk buat presentasi? Yah, kok gue yang disuruh ngerjain ini? Yah, kok, tugasnya jadi banyak banget?" Enggak. Kita bakalan mikir, "Wah, Allah ngasih Allah nunjuk aku untuk presentasi lewat wasilah teman aku nunjuk aku. Berarti temenku itu percaya aku bisa, Allah aja percaya aku bisa presentasi. Wah, aku disuruh jadi MC, aku kan nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Oh, berarti orang percaya aku bisa. Kewajiban kita apa? Coba aja. Minta mampukan kepada Allah. Hasilnya gagal, ya wajar. MC kondangan itu nggak sekali jadi langsung jadi jago banget, kagak. Dia ada 1000 acara yang dia MC-in yang gagal semua. Tapi itulah kita. Kita tuh manusia pembelajar, dikasih akal untuk dipakai, bukan untuk joget-joget dengan lagu gitu terus direkam. Gitu ya. Jadi kita emang harus menjadi pembelajar dan pencoba. Terus lakukan latihan 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 sampai kita layak jadi penghuni surga. Penghuni surga itu awalnya adalah orang-orang yang kayak kita yang kayak begini emang, bolak-balik lagi salah, bolak-balik lagi maksiat, terus taat, bolak-balik hijrah, ngaji lagi. Memang orang yang seperti itu. Allah itu seneng banget sama manusia-manusia yang berani, manusia yang mau lakukan apapun, dikasih amanah lakukan. Bahkan apa ya, cari-cari inspirasi, inisiatif, "Aku mau deh ngelakuin ini, aku melakukan itu. Kasih aku beban, kasih aku beban, kasih aku tanggung jawab, karena aku pengen naik level." Gitu insyaallah. Semoga bisa, berbahagia kalau diberikan tanggung jawab, beban, atau tugas yang lebih besar. Nanti pasti ada saatnya kita tahu, oh di limit ini nanti kalau udah misalnya overload banget, nah barulah skala prioritas itu berjalan.
oh mana yang lebih prioritas itu aku dahulukan. Akhirnya yang kecil-kecil tadi bisa kita jadikan delegasi ke orang-orang. Kalau misalnya kayak di tugas-tugas kuliah kayak gini, ya bisa kan yang fotokopi orang lain aja, atau yang lakukan ini teknis apa lain, aku bagian presentasinya atau bagian apa, ganti-ganti. Ya itu bisa diatur. Kalaupun sampai begadang-begadang, berarti kita harus kreatif mencari cara bagaimana ini kelar dengan lebih cepat, dengan lebih efektif. Itu kan berarti bikin kita lebih gaul lagi memanage segala pekerjaan. Yang pekerjaan tadinya susah banget ternyata bisa kelar dengan cepat. Wah, Masya Allah ya. Tadi kayaknya dari curhatan awal sampai curhatan akhir tuh isinya daging semua ya. Siap-siap kita bikin rendang abis ini ya guys ya, karena isinya daging semua, Masya Allah. Oke, anyway ini karena udah jam 22:15, ya gimana ya, namanya juga manajemen waktu, harus ada waktu kita untuk istirahat juga begitulah ya intinya. Mungkin ada yang mau ngerjain tugas lagi lanjut, atau ada yang mau makan dulu mungkin ya sebelum tidur, atau yang gimana lah, terserah ya kegiatan-kegiatan teman-teman semua setelah ini. By the way makasih banget ya untuk Kak Lila yang udah mau menyempatkan Iya, waktunya makasih juga di malam hari teman-teman. ini, Masya mau Allah, nemenin semangat. kita di XK Playlist Radio, Doain spesial aku banget juga ya. ya. Amin. Semoga kita doa Masya bareng-bareng ya. Allah. Semoga Amin. kebaikan dari acara ini, dari XK Playlist Radio ini bisa tersebar ke kita juga, ke teman-teman yang dengerin, dan mungkin nanti teman-teman yang dengerin bisa ngasih tahu atau nge-share acara tentang hari ini ke teman-teman yang lain yang belum sempat hadir gitu. Boleh di tag aku misalnya di IG Bener. atau apa biar IG-nya sama nanti kayak yang di ini ya? iya di Sama username kayak aku yang sih. Oke, nah itu bisa tuh di tag ya. Ini Jangan lupa di follow. Enggak, supaya kita dapat subscribe. pahala jariah Follow. bareng-bareng. Masya Iya, Allah. betul. Dan aku juga mau makasih banget nih sama dua teman aku, staff nim yang baru, aka DJ Aira sama Nadisa yang udah nemenin kita bacain cerita-cerita dari Geng Ngomong semua. Semoga nggak kapok-kapok ya untuk episode-episode selanjutnya. Oke deh, aku pribadi minta maaf kalau ada salah-salah kata juga, dan karena sebenarnya sih ada beberapa cerita lagi, tapi karena keterbatasan waktu jadinya mohon maaf banget nggak bisa kita bacain ya. Insya Allah kalau di kesempatan berikutnya ada tema-tema berikutnya lagi yang berbeda, yang lebih menarik, atau mungkin teman-teman mau ngasih ide tentang tema yang pengen dibahas juga boleh. Itu bisa di send aja, dikirim aja ke botnya XK Playlist Radio gitu. Oke deh, mungkin dari aku dan teman-teman di sini gitu aja. Makasih banget yang udah hadir sampai malam hari ini. Kita ketemu di XK Playlist Radio selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.